Halo semua, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Jadi di video kali ini kelompok kita akan memaparkan materi bab 1 yaitu tentang manusia dan sejarah. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke pengertian sejarah, kalian tahu nggak apa itu sejarah? Oke, daripada nunggu-nunggu, langsung aja ya saya jelasin tentang apa itu sejarah dan pengertiannya. Jadi, kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, sejaratun, yang artinya pohon. Sebagai simbol kehidupan, pohon dari akar hingga daunnya saling berkaitan. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan memengaruhi masa yang akan datang. Nah, definisi ini juga merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Dalam bahasa Inggris, sejarah, histori yang diserap dari bahasa Yunani, yakni historia. Adapun dalam bahasa Jerman, disebut dengan Geschichte, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan Geschiedenis. Semua definisi tersebut mempunyai makna yang hampir sama, yaitu penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa masa lampau manusia. Sejarah menurut para ahli. Nah, di sini kita akan membahas sejarah menurut 4 ahli. Ada Herodotus, Ibnu Khaldun, R.G. Collingwood, Leopold von Ranke. Menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan berkelak melingkar, yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata, dengan segala sebab akibatnya. Menurut R.G. Collingwood, sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Menurut Leopold von Ranke, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Peran manusia dalam sejarah. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Manusia memiliki rasio atau akal budi yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Dengan akal budinya, manusia mengingat, merefleksikan pengalaman hidupnya, serta memiliki harapan dan cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan dan perkembangannya. Manusia menjadi penggerak sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Perannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Dengan kata lain, sejarah adalah sejarahnya manusia. Menurut Ermo Ali, sejarah meneliti dan menceritakan riwayat dan perjalanan hidup manusia. Riwayat itu dialami, diceritakan, dan dibaca oleh manusia. Oleh karena itu, manusia menjadi pencipta, pelaku, penutur, dan sekaligus sebagai sumber sejarah. Dalam proses gerak sejarah, tidak dapat dipungkiri, lingkungan alam ikut mempengaruhi sejarah manusia. Namun, faktanya manusia dapat mengatasi dampak-dampak merusak dari perilaku alam. Sebagian bahkan terjadi karena perilaku manusia juga. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Sejarah pada hakikatnya berfokus pada gambaran proses perjuangan manusia menuju kemajuan dan perwujudan maksimal potensinya. Proses tersebut berlangsung atau berjalan secara dinamis dalam ruang dan waktu.
Tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang. Segala peristiwa terjadi di dunia berlangsung dalam ruang atau wilayah tertentu. Segala tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat atau lokasi tertentu. Adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Perjalanan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari waktu. Dalam sejarah masa lampau bukan merupakan suatu masalah yang final, berhenti atau tertutup, melainkan terus berproses mempengaruhi masa kini dan masa depan. Konsep waktu dalam sejarah mencangkup 4 hal. Yang pertama, perkembangan. Yang kedua, kesinambungan. Yang ketiga, pengulangan. Dan yang keempat, perubahan. Perkembangan. Perkembangan adalah suatu keadaan ketika masyarakat mengalami pergerakan secara berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya, tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat ada kapak terimbas, kapak genggam, dan kapak lonjong, yang dimana ini menunjukkan perkembangan. Nah, di sini adanya perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau bisa kita sebut dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Kesinambungan. Kesinambungan adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Nah, contoh dari kesinambungan ini adalah praktik sosial tertentu yang menunjukkan terjadinya kesinambungan. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar kenduri. Konsep waktu yang ketiga yaitu pengulangan. Pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sekarang. Jadi bukan berarti peristiwanya yang terulang, melainkan fenomenanya. Peristiwa yang terjadi saat ini memiliki pola yang sama dengan peristiwa masa lalu. Contoh dari pengulangan itu adalah pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi. Rezim tersebut dapat berganti karena salah satu faktornya itu adalah gerakan mahasiswa. Pada tahun 1966, mahasiswa menuntut Tritura. Sedangkan pada tahun 1998, mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi. Konsep waktu yang keempat yaitu perubahan. Perubahan adalah ketika terjadi pergeseran dari suatu kondisi ke kondisi lain. Hal itu terjadi karena praktik lama dinilai tidak memadai lagi atau ketinggalan zaman untuk menunjang kemajuan kehidupan. Perubahan berdasarkan keadaan. Perubahan disengaja. Repelita. Perubahan tidak disengaja. Maraknya praktek KKN di Orde Baru. Perubahan berdasarkan skala pengaruhnya. Perubahan besar. Perubahan ideologi, sistem ekonomi, politik. Perubahan kecil, model rambut, gaya hidup, dan berpakaian. Perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Catatan-catatan peristiwa masa lalu tersebut menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan adalah peristiwa yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Contoh perubahan terjadi secara cepat. Peristiwa pengeboman Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus. Perubahan dapat terjadi secara cepat. Contohnya penerapan politik etis di Hindia Belanda mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada awal ke-20. Perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia.
Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Selain itu, perbandingan dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Periodisasi cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting. Keberlanjutan berfungsi menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Contoh, periodisasi dalam sejarah Indonesia dari masa praksara hingga masa Islam. Masa Islam adalah keberlanjutan dari masa Hindu-Buddha, dan masa Hindu-Buddha adalah keberlanjutan dari masa praksara. Mulai dikenalnya tulisan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta menandai perubahan dari masa praksara ke masa Hindu-Buddha. Selanjutnya masa Hindu-Buddha kemudian digantikan oleh masa Islam. Berkembangnya ajaran Islam hingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam menjadi penanda perubahan tersebut. Konsep perubahan dan keberlanjutan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Perubahan merupakan ketidaksamaan dari keadaan dengan keadaan yang lainnya. Perubahan yang masuk dalam sejarah adalah perubahan yang memiliki makna penting. Keberlanjutan berkaitan dengan perkembangan. Faktor penyebab perubahan. Faktor internal. Yang pertama di sini ada penemuan baru. Penemuan baru ada discovery. Discovery adalah penemuan, ide atau gagasan yang dimana penemuannya itu belum diterima oleh masyarakat. Sedangkan ada invention. Invention itu adalah penemuan yang sudah diterima di masyarakat. Kemudian faktor internal yang kedua ada bertambah atau berkurangnya penduduk. Dan faktor internal yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Untuk faktor eksternal penyebab perubahan, di sini yang pertama tuh ada pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar tuh bisa kayak bencana alam atau budaya dari luar. Keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Setiap kejadian di masa kini tidak terlepas dari pengaruh masa lalu. Peristiwa sejarah akan saling berkaitan dengan waktu yang terus bergerak dari masa-masa sebelumnya dan menghasilkan peristiwa-peristiwa baru di masa berikutnya. Masa kini adalah produk perkembangan masa lalu. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memuat perencanaan masa mendatang dengan baik dan terhindar dari jatuh ke lubang yang sama. Yang kedua, manfaat kehidupan masa lalu manusia untuk masa kini. Ada 5. Dan yang pertama, sebagai panduan moral dan politik. Yang kedua, sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa lain. Dan yang ketiga, memperkokoh identitas bangsa. Yang keempat, latihan berpikir menyeluruh, holistik, dan multiperspektif. Yang kelima, melatih berpikir sinkronik dan diakronik.